بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Darul Arqam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin melanjutkan kajian kita beberapa waktu yang lalu tentang sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dikasihi. Sebagaimana yang kita ketahui, di antara ayat sebelum berbicara tentang hamba Allah yang Maha Rahman ini, orang-orang Arab jahiliyah diminta untuk sujud dan menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim itu. Pengasih dan penyayang. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman, tatkala diminta kepada mereka sujud dan beribadahlah kepada Allah yang Rahman itu, qalu, mereka menjawab, wa man rahman, siapa itu? Mereka mempertanyakan, wa man rahman, siapa yang Maha Rahman itu? Siapa yang Maha Pengasih? Jadi mereka cenderung menolak nama ini. Seperti yang juga kita sudah pernah sampaikan, tatkala terjadi perjanjian Hudaybiyah, pada saat itu negosiasi, kesepakatan, ditulis kesepakatan itu pada awalnya Nabi minta uktub, diminta kepada Ali untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Gak mau mereka. Jadi mereka sangat anti terhadap kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga akhirnya ditulis Bismikallahumma. Mereka tidak ingin ditulis nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, lalu ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, itu sifat yang paling dominan. Jadi kenapa sering disebut Allah itu punya asma dan sifat. Allah itu punya nama dan husna dia. Nama Allah itu baik. Tapi nama itu mengandung sifat yang terkandung dari nama itu. Kalau disebut Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti sifat Allah adalah rahmat, kasih sayang. Kenapa disebut Allah itu punya nama yang indah dan sifat yang tinggi dan mulia? Karena ada manusia namanya baik, sifatnya brengsek. Misalkan ada nama orang Abdurrahman. Apa artinya Abdurrahman? Hamba Allah yang Maha Pengasih. Tapi ternyata emosi orangnya, mudah marah. Nah, ini kan nggak sesuai dengan namanya. Tapi Allah disebutkan Lillahil asmaul husna, Allah itu punya nama-nama yang indah. Diminta kita untuk berdoa. Dan pada nama-nama itu terkandung sifat-sifatnya yang mulia. Dulu ada nama orang, misalkan Musa. Bagus kan karena nama Nabi. Tapi komunis, anti-Islam. Nah, kan nggak sesuai. Oleh karena itulah kenapa ditekankan Allah itu punya nama dan sekaligus sifatnya. Yang mana sifatnya itu adalah kandungan dari nama-nama tersebut. Lalu penjelasan dari sifat ibadur rahman kita sudah sama-sama awali dulu bahwa mereka adalah orang yang berjalan. Yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi berjalan. Jadi jangan sampai kita ini nggak jalan-jalan. Nah, jadi mereka berjalan di muka bumi tanpa kesombongan. Dan tatkala berjumpa dengan orang-orang yang jahil, mereka berkata dengan perkataan yang baik. Sekalipun orang bodoh, ya diladeni, tapi dengan cara yang juga baik. Kemudian sifat selanjutnya mereka menyisihkan malam mereka dengan sholat tahajud. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Jadi mereka menyisihkan sebagian malam mereka untuk menunaikan salat tahajud. Ya, bahkan disebutkan afdhalus salat
ba'dal faridah qiyamul lail. Jadi salat malam itu adalah salat yang paling afdol setelah salat wajib. Sekarang ada salat tasbih misalnya. Tapi salat tasbih itu masih diperselisihkan dalilnya. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Tapi ada salat yang jelas dalilnya. Tahajud. Dan itu disebut afdol. Jadi lebih baik kita menunaikan sesuatu hal yang pasti-pasti saja. Yang jelas dalilnya dari Quran dan Sunnah. Dan disebutkan itulah salat yang paling afdol. Nah oleh karena itulah hamba Allah Ar-Rahman adalah yang menyisihkan sebagian waktunya untuk qiyamul lail. Kemudian adalah mereka rajin berdoa. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna, jauhkan kami dari neraka jahanam. Karena neraka jahanam itu tempat yang sangat hina dan juga azabnya sangat pedih. Nah, selanjutnya mereka adalah orang yang rajin berinfak. Nah, kita sudah sampaikan ya dalam Islam itu tidak cukup diukur keimanan seseorang itu, ketakwaan seseorang dengan rajinnya dia ke masjid saja. Yang sering disebut dengan kesolehan spiritual, tapi dia juga harus memiliki kesolehan sosial. Ada bapak dan ibu punya anak 2. Misalkan. Anak pertama rajin sekali sholat, rajin ibadah, rajin seluruh amalan-amalan sunnah baik. Dan baik juga dia sama bapak ibunya. Tatkala bergaul dan seterusnya. Tapi nggak pernah ngasih duit sama bapak dan ibunya. Sedangkan yang kedua, standar saja ibadahnya, termasuk pertengahan lah. Tidak ada pelanggaran dosa, kewajiban dilaksanakan, amalan sunnah tidak rutin dia. Tapi rajin sedekah. Nah, mana yang baik? Yang kedua. Karena dia punya aktivitas yang bersifat sosial tadi itu. Dan mana yang kemudian membuat orang tua senang dan bahagia? Di antaranya adalah tatkala ada anaknya yang kemudian juga memberi. Nah, jadi sekali lagi, karena itulah Islam mengajarkan masalah sedekah sampai di masa dulu. Para sahabat itu karena merasa tidak bisa sedekah, mereka sampai tanya kepada Nabi, protes terhadap orang-orang kaya, karena orang kaya itu amalannya lebih banyak daripada orang miskin. Jadi protes mereka itu, orang kaya itu loh, rajin sholat. Seperti kami orang miskin rajin sholat. Orang kaya itu loh puasa sunnah dia. Mereka bisa puasa Senin Kamis. Mereka juga puasa Syawal. Seperti yang dilakukan kami yang miskin. Tapi tatkala ada perintah sedekah, orang kaya mampu. Kami yang miskin nggak mampu. Berarti amalan orang kaya jauh lebih. Nah, sampai seperti itu mereka protesnya, pasokan pahala itu dirasa kurang. Nah, akhirnya Nabi memberi solusi. Semua ruas jari yang ada pada tubuh manusia itu ada kemampuan bersedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah. Semua sedekah, kata-kata yang baik, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Senyum itu adalah sedekah. Nah, jadi membuat orang lain bahagia itu sedekah. Membuat orang lain bahagia dengan santunan yang kita berikan, ada nominalnya, dan ditakdirkan kita nggak punya, memberi kebahagiaan orang lain dengan perilaku dan sikap kita dari jauh. Karena senyum itu kan dilihat dari jauh. Oh, senang orang. Tapi kalau ketemu orang mukanya masam, Nabi saja sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala bertemu orang buta. Abasa wa
Sampai turun Abasa 16 ayat menegur gara-gara orang yang bermuka masam. Kita nggak ngambil duit orang, Pak. Kita nggak merampas. Kita nggak bunuh. Tapi nggak senyum, ditegur. Padahal maaf, tatkala Nabi bermuka masam terhadap orang buta. Yang buta itu nggak lihat wajah Nabi kalau Nabi sedang bermuka masam. Tapi Allah lihat. Nah, bagaimana kita ini suami istri bermuka masam semuanya? Karena itu nggak halal kata Nabi. Orang yang tidak bertegur sapa lebih daripada tiga hari. La yahillu limri'in ayyahjura akhahu fawqa salasin yaltaqiyani. Padahal keduanya mampu bertemu nih. Fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, saling berpaling sana, saling berpaling sini. Fa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam, maka yang terbaik adalah yang terlebih dahulu mengucapkan salam. Nah, disinilah kemudian Islam menganjurkan orang itu untuk bersilaturahim justru terhadap orang yang memutuskannya. Silman qata'aka, hubungkan kembali silaturahim terhadap orang yang justru memusuhkannya. Itulah istilah silaturahim. Jadi silaturahim itu adalah sebuah sikap aktif terhadap orang yang tidak suka dengan kita dan memusuhi kita. Kita yang aktif. Bukan maaf, saya Pak Otang nggak ada masalah, nggak ada problem. Ustadz mau kemana? Silaturahim ke rumah Pak Otang. Itu nggak silaturahim namanya. Karena silaturahim itu kalau punya masalah. Justru saya lagi konflik nih sama keluarga, bermasalah, saya berhubungan dengannya. Itulah silaturahim. Tapi kalau lagi nggak ada masalah, saling ngasih hadiah, saling berkunjung, saling memberi, saling bertamu, itu enggak silaturahim namanya. Itu namanya mukafi. Saling membalas, saling mencukupi. Nah, karena itulah ada 3 interaksi kita dengan orang dalam Islam itu ada namanya wasil, qati, dan mukafi. Nah, itu istilahnya. Wasil itu yang aktif berhubungan, qati yang memutuskan, nggak masuk surga ini. La yadkhulul jannata qati, nggak masuk surga yang hobi memutuskan, left dari grup. Nah, baru yang ketiga itu mukafi. Cuman kita ini salah kaprah. Mau kemana? Silaturahim. Gitu kan misalnya. Silaturahim itu kalau lagi kita punya masalah, lalu kita berhubungan. Kalau nggak ada masalah, saling berkunjung, namanya mukafi. Demikian hadisnya, laisal wasil bil mukafi. Beda orang yang menghubungkan dengan mukafi, itu kata Nabi sendiri. Tolong dibedakan. Nah, oleh karena itulah pahalanya besar. Kita dipukul orang, diganggu, dilecehkan, tapi kita diminta untuk tetap baik sama dia. Kan berat kan? Karena itulah pahalanya besar. Dan Quran menyatakan seperti itu. La tastawil hasanah wala sayyi'ah. Enggak sama baik dan buruk kata Quran. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah orang dengan cara yang lebih baik. Ibaratnya kita ditampar, tapi kita harus ngasih duit sama yang nampar kita. Berat enggak? Ya berat. Tapi itulah Islam. Jadi sekali lagi, kita diminta untuk berinfak dan bersedekah secara seimbang. Tidak juga berlebihan, tidak juga bakhil. Wa kana baina dzalika qawama. Nah, itu sifat ibadur rahman selanjutnya. Selanjutnya adalah menjauhi dosa besar, syirik, membunuh, dan zina. Ini dosa-dosa besar yang paling besar. Akbarul kabair, dosa besar. Dan itu Nabi menyampaikan muhlikat, penghancur kehidupan. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 hal yang menghancurkan. Nah, disebutkan 3 hal ini diantaranya. Syirik, membunuh, dan zina yang kita sudah sempat jelaskan. Ketiga hal ini berjalin berkelindan. Orang membunuh gara-gara masalah bisnis, persaingan,
Lalu dia memakai fasilitas jin. Pakai pembunuh bayaran, konsultasinya sama dukun. Nah, kan ada syiriknya. Lalu terjadilah pembunuhan. Orang berselingkuh. Gimana nih agar nggak ketahuan istrinya? Nyari dukun. Terjadilah kesyirikan. Terjadilah perselingkuhan. Ternyata ketahuan juga. Dibunuh istrinya. Tiga-tiga dosanya akhirnya. Syiriknya iya, zinanya iya, selingkuhnya iya, membunuhnya juga iya. Karena itulah hati-hati terhadap dosa besar. Tapi illa man taba, kecuali orang yang mau tobat wa amilas sholihah. Tobatnya seperti apa? Seperti yang dicontohkan dalam bab taubat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada orang yang membunuh sampai 100 nyawa coba. Masih ada kesempatan bagi dia untuk bertobat. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah. Jadi kasusnya adalah 99 nyawa sudah dia bunuh, lalu kemudian minta saran kepada abid, orang soleh. Nah, ingat orang soleh itu belum tentu punya ilmu. Akhirnya dia minta fatwa. Pintu tobat tertutup, dibunuh dia, emosi. Gara-gara salah fatwa. Hati-hati, salah fatwa itu bisa membuat orang emosi. Apalagi salah omong. Akhirnya setelah membunuh 100 nyawa, pergi lagi ke orang yang punya ilmu. Perhatikan. Itulah bedanya alim dengan abid. Akhirnya dia berfatwa. Masih terbuka pintu tobat. Masalahmu, lingkungan tidak mendukungmu untuk menjadi orang baik. Pergilah kamu ke kampung sebelah. Pergi dia ke kampung sebelah setelah membunuh 100 nyawa. Di tengah jalan meninggal. Nah, gimana statusnya? Nah, malaikat pun khilaf. Nah, jadi malaikat saja beda pendapat, Pak. Apalagi manusia. Gimana status yang mencatat ini kan? Tercatat dia adalah membunuh 100 nyawa. Sedangkan yang ingin mencatat kebaikannya, dia sudah punya niat baik. Itulah pentingnya niat baik. Sehingga kata sebagian ulama, niat itu terkadang jauh lebih baik daripada amalmu sendiri. Coba, niat baik itu terkadang jauh lebih baik dari amal. Amalnya ini sudah membunuh 100. Tapi dia punya niat baik, ingin bertobat. Nah, setelah itu diukur. Karena terjadi perdebatan tetap statusnya ini. Ternyata meninggalnya itu, laki-laki ini, persis di tengah-tengah. Antara tempat dia berbuat maksiat nih, 100 nyawa, dengan tempat dia ingin memperbaiki diri. Itu pas di tengah. Waduh, ini gimana nih? Akhirnya diutus lagi malaikat yang ketiga. Tolong diteliti ulang. Nah, ternyata setelah diteliti ulang, tatkala dia meninggal itu jatuhnya sekilan saja dari tempat desa yang dia ingin berbuat baik, ingin bertobat. Gara-gara sekilan ini Pak, dosanya diampuni. Dan dia juga berhak mendapatkan peluang masuk surga. Jadi jangan remehkan langkah sekalipun sekilan. Langkah dan niat baik. Sekilan ini saja bisa membuat orang akhirnya memperbaiki kehidupannya. Sebagian penjelasan menyebutkan Allah menggeser bumi. Disebutkan. Allah menggeser bumi ke arah sana. Karena tergeser itulah akhirnya dia selamat. Taubatnya diterima. Zina terjadi juga zaman Nabi. Laki ada yang pernah berzina, perempuan ada yang pernah berzina. Tapi tidak pernah dalam Islam, sejarah Islam. Ingat, perhatikan. Kepergok orang berzina oleh 4 saksi lalu kemudian dirajam. Karena dalam Islam orang itu falyatu bi arba'ati syuhada, harus bisa mendatangkan 4 saksi untuk bisa menyatakan orang ini betul-betul berzina lalu kemudian dia dihukum. Kalau dia belum pernah nikah, hukumannya cambuk mi'ata jaldah, 100 kali. Tapi kalau dia sudah pernah menikah, muhson namanya, maka dia harus dirajam. Gimana bentuk dirajam itu? Dikuburkan badannya sampai tinggal kepalanya saja, Pak. Nah, kepalanya ini dilempar batu sampai mati. Nah, itu yang disebut dengan rajam.
Tapi tidak pernah terjadi ini. Karena nggak boleh hanya sekedar dugaan. Termasuk apakah video itu bisa dijadikan pembuktian? Nah sekarang kan banyak rekayasa masalahnya. Kecuali betul-betul ada 4 orang saksi melihat betul-betul terjadi perzinahan itu. Yang perzinahan itu digambarkan seperti mata celak masuk ke dalam tempatnya. Jadi betul-betul harus menyaksikan 4 orang saksi itu. Atau seperti timba masuk ke dalam sumur. Karena itu sulit pembuktian zina itu. Jadi tidak cukup. Kan sekarang banyak itu. Akibat medsos, pergaulan sosial yang tidak terkendali. Suami istri konflik gara-gara WA. Gara-gara ini banyak. Lalu kemudian menuduh istrinya berzina. Nggak bisa itu. Nah itu kalau terjadi, ada orang masuk kamar, saya lihat dia di hotel, dia masuk kamar dan perempuan dan seterusnya, nggak bisa juga. Karena kita tidak melihat seperti masuknya timba ke dalam sumur. Hanya dugaan. Karena itulah Islam amat sangat menjaga nyawa seseorang dan harga diri seseorang. Nah, bagaimana yang terjadi di masa Nabi? Orang tobat ngaku, Pak. Datang perempuan, ya Rasulullah, saya berzina. Coba perhatikan. Nabi tidak tanya sama perempuan ini. Sama siapa? Karena dalam Islam itu menjaga nyawa, privasi seseorang, dan menutup aib dan kasus itu agar tidak melebar justru. Dia sudah ngaku, bagus. Dia ingin tobat, udah selesai masalahnya. Nabi nggak nanya sama siapa pelakunya. Orang ini udah datang sendiri, perempuan. Kata Nabi, yang benar, kamu normal, kamu sehat. Karena resikonya besar. Saya sehat, saya normal, betul saya lakukan. Kata Nabi, tolong pikir dulu. Apa betul? Betul kata dia. Apa buktinya? Ini saya hamil. Nabi nggak nanya siapa yang menghamili. Karena akan membuat orang lain bersalah, berdosa. Dan akan dieksekusi juga. Enggak. Cukup 1 orang ini saja. Karena dia sudah mau bertobat dan mengakui. Setelah itu, kata Nabi pulang dulu. Kasihan anaknya kan hamil. Anak dalam perut itu, anak zina itu tidak ada dosanya dalam Islam. Yang salah bapak dan ibunya. Anaknya nggak ada salahnya. Sudah balik dulu. Sampai kamu melahirkan. Berapa itu? Kan panjang penantian tobatnya ini, Pak. Ini penantian tobat yang luar biasa. Setelah itu dia melahirkan. Lalu dia bawa anaknya. Ya Rasulullah, tolong rajam saya. Permintaannya tolong rajam. Ini anak sudah lahir. Dan saya sudah ngaku. Kata Nabi, susui dulu. Berapa tahun coba? 2 tahun kalau normal kan? Haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuan itu 2 tahun. Balik dia setelah 2 tahun, lalu disebutkan dalam riwayat itu anak ini sudah menggenggam makanan yang sudah tidak lagi berupa susu. Lalu dipanggillah sahabat, dirajam perempuan ini sampai mati tadi, Pak. Ada salah seorang sahabat mencaci maki. Bahasa kita sekarang dasar perempuan jalang, sundel, penzina, marah Nabi. Tidakkah engkau tahu, perempuan ini sudah bertobat luar biasa. Gara-garanya, tatkala dia dilempar dengan batu rajam itu, darahnya nyiprat kepada salah seorang sahabat itu. Mengumpat dia, marah. Kata Nabi, seandainya tobat wanita ini diukur dengan penduduk Madinah, masih berat tobatnya dia. Dia memang bersalah. Tapi dia mau bertobat. Sehingga di dalam Islam, apa yang dibangun? Bukan memperbanyak KPK. Bukan memperbanyak jaksa. Bukan memperbanyak polisi. Banyak nggak polisi, KPK, dan seterusnya di tengah? Banyak, Pak. Kejahatan masih banyak nggak? Hampir nggak ada bedanya kan? Yang dibangun dalam Islam itu sini, kendali itu ada pada diri kita. Sehingga semua orang yang bersalah itu merasa bersalah. Datang dia ngaku.
Coba kalau ini diminta orang pada ngaku semua, berapa banyak perempuan yang harus dirajam. Tapi itulah yang dibangun di dalam Islam. Ngaku akhirnya dia dirajam. Karena tidak pernah orang itu dirajam gara-gara pengakuan 4 saksi. Mulai zaman Nabi sampai zaman sekarang. Karena harus betul-betul 4 orang itu menyaksikan. Kalau cuma 1-2 nggak bisa, maaf Pak, misalkan. Saya lihat perempuan, dia berzina. Yang ngaku ini cuma 2 orang. Dalam Islam, pengakuan kedua orang ini sekalipun benar tidak bisa diterima. Dan itu dianggap dia mencemarkan nama baik orang. Justru dia yang kemudian bisa dicambuk. Karena membawa kesaksian yang dianggap nggak benar. Kalau dia tidak mendatangkan 4 orang saksi. Falya'tu bi arba'ati syuhada. Nah, inilah luar biasa di dalam Islam. Sekalipun itu dosanya besar, tapi kalau orang mau bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Bagaimana zaman sekarang kalau orang berzina? Tobatnya adalah dia harus mencamkan di dalam dirinya. Seandainya ada syariat Islam ditegakkan, saya ingin dan mau dicambuk dan dirajam. Sekalipun tidak dilakukan. Itu di dalam hatinya saja. Lalu dia bertobat kepada Allah dan gak perlu lagi cerita kepada orang lain. Karena Nabi tadi bilang, kamu sehat. Seandainya perempuan ini maaf, setelah melahirkan dia nggak balik, Nabi nggak akan nyari. Karena pada prinsipnya Islam itu tidak ingin nyari kesalahan orang dan tidak ingin mengeksekusi orang. Itu pada awalnya. Jangan nyari-nyari kesalahan orang lain. Nah, selanjutnya walladzina la yashhaduna zura. Dosa besar yang keempat adalah kesaksian palsu. Sampai Nabi itu pernah begini. Wakana muttaqian, Nabi asalnya nyender gitu. Lalu kemudian tegak begini. Ala wa syahadatazur, ala wa syahadatazur. Wakana yukarriruha, Nabi menyampaikan ini berulang-ulang, entah berapa kali. Hati-hati dosa kesaksian palsu, sumpah palsu, rekayasa palsu. Berulang-ulang. Sampai para sahabat yang mendengarnya, laitahu sakat. Kapan Nabi ini diam? Karena memang dosa besar yang paling besar untuk konteks saat sekarang ini. Orang merekayasa masalah. Lalu kemudian terjadilah sumpah palsu. Berapa banyak itu saksi yang kemudian semuanya rekayasa. Termasuk pilkada. Itu banyak sekali itu nanti. Sengketa pemilu. Kan gitu ya. Lalu kemudian mendatangkan saksi. Saksinya direkayasa. Nah, ada yang akhirnya gagal jadi bupati. Gara-gara ada rekayasa seperti ini. Kan begitu akhirnya. Nah, karena itulah dosanya besar. Termasuk ini kalau pendapatnya Ustadz Abdul Somad. Termasuk money politik. Itu termasuk adalah bagian dari ini. Karena kita akhirnya memilih seseorang berdasarkan kesaksian yang dianggap nggak benar. Orang ini nggak benar. Tapi kemudian kita dengan duit ini. Nah, akhirnya kita membuat sebuah keputusan yang palsu sesungguhnya. Nah, itu juga termasuk bagian dari dosa besar. Dan orang-orang yang melewati hal-hal yang lagau, mereka menjauhi diri. Lalu kemudian mereka diingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Mereka tidak buta dan tidak tuli. Nah, artinya kita ini harus senantiasa bisa diingatkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan jangan sampai kita melecehkan dan mengacuhkannya. Dan yang terakhir adalah mereka yang berdoa, ya Allah anugerahkan kepada kami anak istri yang soleh, solehah menyujudkan mata. Dan jadikanlah kami adalah imam. Waja'alna lil muttaqina imama. Karena itulah kenapa masalah politik, praktis, kepemimpinan itu kemudian menjadi penting. Karena ayat ibadur rahman ini ditutup dengan masalah memilih pemimpin, yaitu orang-orang yang berkata anugerahkan kepada kami. Tidak cukup keluarga kita baik, tapi pemimpin di masyarakat itu juga harus baik. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Orang-orang seperti inilah yang berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqauna fiha tahiyatan wa salama. Di surga mereka mendapatkan ucapan selamat
dan mereka kekal di dalam surga yang merupakan tempat terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.